Kemoterapi tidak hanya merusak sel-sel kanker, namun juga merusak sel-sel yang sehat. Halo Sobat Sentra, perkenalkan nama saya adalah Dr. Niputu Merlinda Puspita Dewi. Saya adalah spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Dalam Sentra Scoop kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar mitos dan fakta tentang kemoterapi. Fakta. Jadi memang benar, kemoterapi itu salah satu efek sampingnya adalah akan menyebabkan rambut rontok. Namun, tidak semua obat-obat kemoterapi dapat menimbulkan efek samping rambut rontok. Rambut yang rontok ini jangan khawatir, dia akan memang muncul setelah 2-3 minggu proses kemo. Kemudian setelah kemo selesai, maka rambut yang rontok itu akan tumbuh kembali dalam waktu 4-8 minggu. Jadi jangan khawatir, yang kemoterapi, pasien-pasien yang kemoterapi tidak akan rambutnya menjadi gundul permanen. Jadi rambutnya rontok, iya benar rontok. Namun setelah kemoterapi selesai, maka rambut tersebut akan perlahan-lahan tumbuh, kira-kira sekitar 4-8 minggu. Fakta. Ya, jadi kemoterapi itu apa sih kemoterapi? Kemoterapi itu berasal dari kata kemos dan terapi. Kemoterapi adalah terapi zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh yang gunanya adalah untuk menekan pertumbuhan tumor atau membunuh sel-sel tumor. Jadi, memang pengobatan kanker itu ada 3. Bisa dengan operasi, bisa dengan kemoterapi, bisa dengan radiasi. Nah, kemoterapi sendiri itu ada yang bersifat neoadjuvan. Neoadjuvan artinya adalah kemoterapi yang dilakukan sebelum tindakan pengangkatan atau operasi tumor. Kemudian kemoterapi adjuvan, itu adalah adjuvan artinya adalah tambahan. Jadi kemoterapi yang dilakukan setelah tindakan operasi yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa dari tumor tersebut. Dan yang terakhir adalah kemoterapi yang bersifat paliatif. Kalau yang terakhir ini biasanya memang kita gunakan kemoterapi untuk yang stadium yang lanjut, yang bersifat paliatif, sehingga tidak menyembuhkan, hanya berusaha untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada. Fakta, ya, memang kemoterapi ini memang obat, namanya juga zat kimia ya, zat kimia yang dimasukkan sitostatika, yang dimasukkan ke dalam tubuh, gitu ya, dan dia memiliki efek tidak hanya pada sel kanker, namun juga pada sel-sel yang sehat. Sehingga memang kita harus berhati-hati dengan obat-obat kemoterapi ini, karena memang tidak semua obat kemoterapi ini berbahaya. Maksudnya obat kemoterapi ini memang memiliki efek samping ya, seperti misalnya tadi yang sudah disebutkan, rambut rontok, kemudian mual, muntah, tentu kebas-kebas pada tangan, ya. Itu adalah terus aplasia. Aplasia itu artinya Hb, leukosit dan trombositnya akan turun setelah kemoterapi. Gitu. Jadi tidak hanya sel-sel kanker yang terkena, namun juga sel-sel yang sehat pun juga ikut terkena. Mitos. Jadi tidak hanya pada usia yang dewasa, pasien yang anak-anak pun itu juga bisa mengalami tumor ataupun kanker, di mana obat-obat kemoterapi memang diperlukan pada pasien-pasien tumor atau kanker. Jadi yang terkena kanker bukan hanya orang-orang dewasa, namun anak-anak pun dapat terkena juga penyakit
kanker atau tumor. Sehingga untuk spesialis hematologi onkologi tidak hanya pada dewasa, namun juga ada konsultan hematologi onkologi untuk pasien anak-anak. Fakta memang benar. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi bahwa kemoterapi tidak hanya merusak sel-sel kanker, namun juga merusak sel-sel yang sehat. Namun memang ada waktunya. Jadi masa pemulihan kemoterapi, ketika orang diberikan kemoterapi, maka dia akan terjadi aplasia, biasanya pada hari ke-4 sampai hari ke-10. Kemudian dia akan naik kembali masa pemulihan, AB-nya, leukositnya, dan trombositnya mulai naik. Jadi kalau tidak hanya sel-sel yang sehat dan yang kanker, tapi sel-sel yang sehat pun juga ikut terkena. Fakta. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya efek dari kemoterapi itu memang dia akan mengganggu hormon-hormon dari reproduksi, sehingga pada saat menjalani kemoterapi memang akan terjadi menopause. Jadi menopause ini bersifat sementara, dan apabila sudah tidak menjalani kemoterapi, maka hormon-hormon ini akan pulih kembali. Karena ini hanya bersifat sementara, efek dari obat kemo yang menekan produksi hormon tersebut. Mitos, ya. Jadi kemoterapi bukan hanya diberikan kepada pasien-pasien yang sudah stadium akhir atau yang sudah terminal, tidak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari kemoterapi itu tidak hanya bersifat paliatif. Kalau yang di akhir pada pasien-pasien yang sudah terminal, yang stadiumnya akhir, stadium 4, maka memang kemoterapi itu diberikan pada pasien-pasien yang sudah terminal. Namun, kemoterapi juga bisa diberikan pada yang stadium dini. Penurunan berat badan. Mitos. Jadi, memang efek dari kemoterapi pada pasien-pasien kemoterapi itu akan menyebabkan efek samping mual dan muntah. Nah, di saat kemoterapi maka kita akan memberikan obat-obatan supaya pasien dapat makan dan minum dan mencukupi kebutuhan gizinya supaya tidak terjadi malnutrisi, sehingga tidak akan berat badannya menjadi turun. Jadi memang untuk kemoterapi tidak semua orang-orang yang menjalani kemoterapi akan terjadi berat badan menurun. Fakta. Jadi, pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, maka sistem imun tubuhnya akan turun, terutama pada hari-hari menjalani kemoterapi sebelum 10 hari. Jadi, pada saat kemoterapi akan terjadi aplasia, di mana leukositnya akan turun. Kemudian pada pasien kanker sendiri juga, itu merupakan pasien dengan imunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang normal atau orang normal, ya. Sehingga kalau misalnya makan makanan yang mentah, seperti misalnya sushi, ya, itu kan tidak dimasak, tidak ada proses sama sekali, dan itu mentah. Kita tidak tahu apakah di dalam sushi tersebut itu mengandung bakteri atau parasit atau mikroorganisme yang lain. Nah, pada saat masuk itu dapat menginfeksi pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi, sehingga memang tidak disarankan untuk pasien-pasien yang menjalani kemoterapi memakan makanan yang mentah. Kemudian tidak hanya makan makanan yang mentah, tapi pasien yang menjalani kemoterapi harus juga makan makanan yang fresh. Ini yang fresh, kemudian bahan-bahannya harus yang dicuci dengan baik, yang bersih, ya. Kemudian untuk yang makanan-makanan setengah matang, seperti misalnya steak setengah matang, masih diperbolehkan karena memang
dia masih dengan proses pemanasan, jadi masih bisa kita makan. Atau misalnya telur yang setengah matang gitu ya, itu masih bisa kita makan karena memang udah ada proses untuk memasak. Namun untuk yang mentah ataupun yang tidak fresh, seperti misalnya makanannya udah kemarin dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya, kemudian kita makan, nah kita nggak tahu tuh apa yang terjadi selama masuk di dalam kulkas atau makanan-makanan yang kita panasi ulang, apakah itu sudah mengalami udah terkena bakteri atau tidak. Jadi sebaiknya adalah makan makanan yang sudah mengalami proses memasak atau dengan api gitu ya, dan tidak memakan makanan yang mentah. Sobat Sentra, demikian Sentra Scoop kali ini. Bila ada pertanyaan tentang kemoterapi, seputar mitos dan fakta tentang kemoterapi, maka dapat menulis di chat, komentar, atau langsung saja datang ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Sampai jumpa!